Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Brosur halaman masuk 4 masuk ke halaman 5. Ali bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sam'a sam'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Rawi Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa memperdengarkan amal kepada orang lain, maka Allah akan memalukannya di hari kiamat. Dan barang siapa berbuat riya, maka Allah akan membalas riyanya itu. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasannya pada hadis tersebut. Pada Allah, barang siapa yang memperdengarkan amal, maka Allah akan memalukannya di hari kiamat. Memalukannya dengan apa, Ustaz? Dan barang siapa berbuat riya, maka Allah akan membalas riyanya itu. Balasan riyanya ini berupa apa, Ustaz? Ya, itu sum'ah dan riya. Orang itu kalau sum'ah, dia berbuat kebaikan, dia ingin memperdengarkan kepada semua manusia. Dia gelo telah berbuat baik, kok tidak ada orang yang tahu. Gelo. Maka malamnya misalkan tahajud, besoknya ketemu tetangga atau temannya, atau ketemu ketika sholat subuh di masjid dengan jamaah lain. Tujuan utamanya agar dia ngerti kalau malam tadi, sepertiga malam dia tahajud nangis-nangis. Bapak, alhamdulillah semalam saya merasakan nikmat luar biasa qiyamul lail. Sampai bisa nangis. Ingat dosa-dosa. Coba Bapak bangun sepertiga malam, munajat terus kepada Allah, ingat dosa Bapak. Nikmat sekali. Tujuan utamanya dalam hatinya agar orang lain tahu kalau semalam dia telah tahajud. Padahal tidak ada yang tanya, nggak ada pertanyaan, tapi dia punya jawabannya sendiri. Kemudian dia infak misalkan, atau dia menyantuni anak yatim. Wah, lah menyantuni anak yatim kok ora enek sing ngerti iki piye? Ya ora enek sing ngelemno ini, enggak ada yang muji. Kemudian diumumkan. Bapak pirsa tidak hadis Nabi bahwa perumpamaan orang yang nyantuni anak yatim itu dengan Nabi di surga nanti seperti ini loh Pak. Dan saya ingin mendapatkan itu. Alhamdulillah kemarin saya sudah menyantuni anak yatim. Bapak kapan? Ayo Pak bersama saya di surga bersama Nabi biar dekat dengan Nabi. Nah kalau niatnya tujuannya agar didengar oleh orang lain sehingga orang lain memujinya, maka itu sum'ah. Dan dia akan dimalukan oleh Allah di hari kiamat nanti. Dipermalukan dengan apa? Ya diperdengarkan oleh Allah ke semuanya. Bahwa fulan begini loh, ini. Oh tuh fulan seret ke neraka sebabnya ini. Buka blak semuanya. Sehingga semuanya mendengar. Oh fulan si A masuk neraka karena ini. Dulu suka memperdengarkan amal. Tujuannya agar dipuji, bukan tujuan agar diikuti. Sekalipun penduduk bumi pada waktu itu semuanya bisa ditipu, namun Allah tidak bisa ditipu. Nah, ini loh sebabnya blak buka lebar-lebar oleh Allah. Malu, dihinakan oleh Allah, cemplungke ke dalam azab yang menghinakan, memalukan dan sangat menyengsarakan.
Sehingga semua nanti di kampung akhirat mendengar bahwa fulan sebab di nerakanya karena ini, karena suka memperdengarkan amal. Karena dulu ketika di dunia dia melakukan satu kebaikan, dia pengen manusia mendengarnya. Maka di akhirat diperdengarkan oleh Allah sebab dia masuk ke dalam azab yang menghinakan. Kemudian orang yang beramal karena riya dibalas oleh Allah dengan apa? Coba itu. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Coba dibaca itu. Quran surat Al-Baqarah 264. Surat Al-Baqarah surat kedua ya 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya dah. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Allah balas nanti sampai di hadapan Allah pada hari pembalasan, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang berbuat kebaikan karena riya, dia mengira akan mendapat pahala, mendapat kebaikan di sisi Allah. Namun ternyata sampai di hadapan Allah, dia tidak mendapatkan apapun atas apa yang telah dia usahakan dulu ketika di dunia. Perumpamaannya hanya seperti batu licin, famathaluhu kamathalis safwanin 'alaihi turab. Di atasnya ada debu. Fasabahu wabilun. Kemudian batu licin yang di atasnya ada debu itu tertimpa hujan yang sangat lebat. Fatarakahu saldah. Jadi kalau ada batu licin, di atasnya debu, tertimpa hujan lebat, kira-kira debunya masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Batu itu kembali licin, nggak ada debunya. Nah, berarti la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu. Dia tidak mendapatkan apapun atas apa yang telah dia usahakan, hilang tanpa bekas seperti debu yang di atas batu tadi, yang tersapu oleh hujan yang sangat lebat. Debunya hilang sudah, pahala kebaikannya hilang, lenyap tanpa bekas. Itu balasan Allah bagi orang-orang yang riya. Kalau sudah demikian, orang riya itu meski dia masih sholat, ternyata dalam hatinya menyimpan sifat kekufuran. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan beri petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Meski masih sholat, sholatnya karena riya, berarti dalam hatinya menyimpan sifat kekufuran. Kekufuran ini menyebabkan dirinya menjadi munafik.
Sedangkan balasan bagi Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan berada dalam dasar neraka. Jadi berada di intipe neraka. Asfal. Asfal itu isim tafdil dari safala. Isim tafdil dari safala. Maknanya aksaru inhitoton wan khifadon. Jadi sangat-sangat rendah sekali. Maka dia berada dalam keraknya neraka. Paling bawah. Isim tafdil itu dalam bahasa Arab digunakan hanya untuk menunjuk makna paling. Sehingga siksaan neraka yang paling dahsyat itu hanya akan diterima oleh orang-orang munafik. Lebih dahsyat daripada siksaan neraka orang kafir. Orang kafir, orang yang di luar Islam, ancamannya adzabun syadidun, siksaan yang sangat-sangat keras. Tetapi orang munafik asyaddul adzabi, siksaan yang paling keras. Jadi siksaan nerakanya orang munafik itu melampaui dahsyatnya daripada siksaan orang yang jelas-jelas di luar Islam. Kita jangan lantas berpikir, oh nek ngono rasah dadi wong Islam baik. Apa nek dikira neraka paling atas, paling ringan siksanya itu apa dikira tidak menyedihkan, tidak menyakitkan, tidak menghancurkan. Seringan-ringannya siksaan neraka, meski ringan itu namanya neraka. Jangan coba-coba. Satu hari berapa ribu tahun? 1000 tahun. Jangan coba, walah ngisorku jek enek wong munafik aku ning tengah ra apa-apa. Apa begitu? Siksaan neraka paling ringan kata Allah, nuslihi jahannam. Nusli itu celupkan, ya toh, habis itu diangkat. Seperti jenengan buat teh celup itu loh. Itu paling ringan siksaan neraka. Celupkan, plung gitu. Nanti hancur lebur, meleleh semuanya. Semua organnya meleleh. Ketika meleleh, angkat ganti yang baru. Begitu sudah, celup ke meneh. Meleleh lagi, angkat lagi, ganti yang baru. Itu paling ringan siksaan neraka. Maka jangan coba-coba. Ya. Celup ke, nek teh celup angkat celupnya cepet. Tapi kalau nanti di neraka siksaan paling ringannya nusli itu berarti dicelupkan, setelah hancur meleleh semua, angkat ganti yang baru. Habis itu celupkan lagi. Nah, nyelupe itu 1000 tahun. Ya, celupkan 1000 tahun, wah sudah meleleh ganti. Angkat lagi. Ya, angkat lagi. Ganti yang baru, celup ke meneh. Maka jangan dikira, alah saya nanti bukan munafik kok saya. Karena saya sudah keluar dari Islam saja. Biar nanti di bawah saya masih ada orang munafik. Ya itu ya dicelap-celup seperti itu sudah. Meleleh, bengok-bengok, nangis-nangis, saya serane saya gagas. Malaikat penjaga neraka enggak ada belas kasihan. Mesake ya Allah nangis terus. Mesake ya Allah organ tubuhnya meleleh, hancur semuanya. Enggak akan seperti itu malaikat penjaga neraka.
Kalau sudah meleleh, angkat, ganti baru organnya, masukkan lagi. Itu neraka yang paling ringan. Nek pengen nyobi, silahkan. Sebelum nanti ke neraka, jenengan celup-celupkan dulu di api dunia ini, mancobi. Celup ke sikile sidik gitu. Kuat buatan. Mancelupke habis itu diangkat. Nek pun melepuh meleleh angkat. Habis itu celupke lagi gitu. Api dunia saja kita tidak sanggup Bapak Ibu. Padahal panas api dunia itu maksimal hanya 1300 derajat. Api neraka menurut hadis Nabi panasnya 70 kali lipat. Kalau kita menghitung secara letterlet berarti 1300 kali 70 akan ketemu 91.000 derajat Celcius. Itu kalau letterlet. Ini kan kuat cemplungke ke 91.000 derajat Celcius, plung, jadi apa manusia? Ya, mau jadi apa? Sudah hancur meleleh semua. Maka jangan coba-coba. Apalagi kalau kita beramal, berbuat kebaikan karena riya. Karena riya, dasar neraka sudah, kerak neraka. Wis ora diangkat-angkat meneh, wis cemplungke diintipnya neraka. Yang paling ringan masih diangkat, nusli itu ya. Hancur diangkat, cemplungke lagi. Ngangkatnya yo tidak lama, cepet diangkat ganti baru cemplungke neh gitu. Ibaratnya ya kayak teh celup itu. Jenengan kan tidak mengangkat sampai tuntas begini, jadi ya mengdul kan gitu. Tapi kalau munafik ya sudah mengendap di situ, mengendap di keraknya neraka. Dahsyat sekali, maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Maka berbuat baik jangan dibarengi sum'ah, jangan dibarengi riya, dan jangan ujub. Ujub itu kita merasa takjub dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita merasa takjub dengan kebaikan kita sendiri. 5 waktu jamaah ke masjid, kita merasa takjub. Saya sudah sekian lama tidak pernah tertinggal jamaah 5 waktu di masjid. Tahajud tidak pernah tertinggal. Puasa sunnah Senin Kemis gak pernah bolong. Luar biasa saya ini. Amalan saya ini wis jelas surgane gitu. Itu namanya ujub. Takjub dengan kebaikan yang dia lakukan. Dan biasanya orang yang ujub, yang takjub dengan kebaikannya sendiri, dia akan menasehati orang lain yang dijadikan contoh dirinya sendiri. Biasanya begitu. Nah, ini contohlah saya. Alhamdulillah saya ini nggak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Ini sudah berjalan 15 tahun. Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu jamaah di masjid. Sudah berjalan 10 tahun. Contohlah saya. Biasanya orang yang takjub dengan amalannya sendiri itu akan menasihati orang lain yang dijadikan contoh, bukan Nabi, bukan pula sahabat-sahabat beliau, tetapi dirinya sendiri yang dijadikan contoh. Ini ujub. Maka jangan riya, jangan sum'ah, jangan ujub. 3 bentuk ini akan dapat balasan yang menyedihkan, menyengsarakan di hadapan Allah kelak. Ya, kita melakukan satu kebaikan, fokus kita biar yang menilai Allah. Penduduk bumi tidak mengetahui, tidak apa-apa. Penduduk bumi tidak mengetahui bahwa kita tidak pernah pedot tahajudnya, tidak pernah pedot duhanya, tidak pernah pedot Senin Kemisnya.
tidak pernah pedot jamaah sholat wajib di masjidnya, seluruh penduduk bumi tidak tahu, tidak apa-apa. Yang penting Allah mengetahui bahwa niat kita hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh penduduk bumi. Maka hati-hati. Kita semuanya hampir setiap hari setan terus menebarkan bujuk rayunya. Meski dengan kebaikan, setan menebarkan bujuk rayunya agar kita senang dipuji. Hati-hati, bisa masuk ke dalam golongan munafik. Man samma'a samma'allahu bihi, wa man ra'a Allahu bihi. Hati-hati, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat menghinakan, memalukan, menyedihkan, menyengsarakan. Al-iyadu billah. Ya, ada lagi.